Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Wilda Nurianti dengan MPM 251040290 kelas D, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Baik teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan tentang geopolitik, geostrategi dan politik strategi keamanan nasional. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmatnya saya dapat menyelesaikan presentasi singkat tentang geopolitik, geostrategi, dan politik strategi keamanan nasional. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga syafaatnya kita dapatkan di yaumil akhir nanti. Tak lupa diucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Muluk Alfian, SPDI MH, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, kepada kedua orang tua saya yang selalu memberi saya semangat, dan kepada tim produksi Lensa Tanggamus Pro yang sudah membantu saya dalam presentasi ini. Baik teman-teman, di sini ada 3 sub menu yang akan kita bahas. Yang pertama ada geopolitik, kedua geostrategi, dan ketiga Polstranham Kamnas. Baik, langsung saja masuk pada materi pertama, yaitu geopolitik. Geopolitik terdiri dari kata geo dan politik, berasal dari bahasa Yunani, dan arti dalam bahasa Indonesia adalah suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki, atau dapat diartikan juga sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijakan dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik, seperti pertimbangan geografi, wilayah teritorial, dan suatu negara yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung kepada sistem politik suatu negara tersebut. Ada beberapa konsep kekuatan dalam geopolitik, yaitu yang pertama, konsep kekuatan di darat, wawasan benua. Artinya, negara yang menguasai daerah jantung Eurasia akan menguasai pulau dunia dan menguasai dunia. Yang kedua, konsep kekuatan di laut, wawasan bahari. Artinya, negara yang menguasai lautan atau menguasai perdagangan dan menguasai dunia. Yang ketiga, konsep kekuatan di udara, wawasan dirgantara. Artinya, kekuatan di udara merupakan daya tangkis yang ampuh terhadap segala ancaman. Yang keempat, teori daerah batas, wawasan kombinasi atau rim laut. Baik, lanjut ke materi kedua, yaitu geostrategi. Terdiri dari 2 kata, geo dan strategi, yaitu upaya bagaimana mencapai tujuan atau sasaran yang diterapkan sesuai dengan keinginan politik. Karena strategi merupakan upaya pelaksanaan, maka strategi pada hakikatnya merupakan suatu seni yang implementasinya didasari oleh intuisi, perasaan, dan hasil pengalaman. Selain itu juga strategi adalah ilmu yang langkah-langkahnya selalu berkaitan dengan data dan fakta yang ada. Geostrategi Indonesia yaitu kebijakan dalam pelaksanaan dan menentukan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran serta cara penggunaan serta tersebut guna mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, ketahanan nasional merupakan perwujudan geostrategi Indonesia. Implementasi geostrategi Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdapat pada substansi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu ada 4. Yang pertama, cita-cita berbangsaan, cita-cita nasional. Yang kedua, tujuan berkebangsaan, tujuan nasional. Ketiga, kepentingan berkebangsaan, kepentingan nasional. Dan yang keempat,
tugas pokok nasional atau fundamental nasional mission dalam naungan NKRI yang berdasarkan Pancasila. Materi ketiga, Polstrahankamnas, Politik Strategi Pertahanan Keamanan Nasional. Yang pertama ada Poltransnas, Politik Strategi Nasional. Suatu rangkaian asas prinsip, keadaan serta jalan, cara, dan alat akan digunakan disertai seni dan ilmu pengetahuan yang terancang dalam rangka atau acuan tindakan dalam upaya pelaksanaan stabilitas nasional yang sehat untuk mencapai tujuan nasional. Terus di situ juga adapun dasar pemikiran penyusun Poltransnas, yaitu yang ada 4. Yang pertama, 1. Geopolitik bangsa Indonesia. Yang kedua, wawasan Indonesia. Ketiga, ketahanan nasional. Dan yang keempat, tata bina nasional. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi Poltransnas, terdiri dari 6. Yang pertama, ideologi. Yang kedua, sosiologi dan politik. Yang ketiga, ekonomi. Dan keempat, sosial budaya. 5, pertahanan dan keamanan. Yang terakhir adalah ancaman. Hamkamnas, pertahanan keamanan nasional, adalah pertahanan keamanan negara yang merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara yang mencakup upaya dalam bidang pertahanan yang ditunjukkan terhadap segala ancaman dari luar negeri. Di sini ada juga strategi keamanan nasional, yaitu 1. Pengamanan tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran rangkaian politik nasional. 2. Penyusunan kekuatan Hamkamnas bagi stabilitas, perdamaian, dan keamanan di Asia Tenggara. Dan 3. Penyempurnaan efektivitas, efisiensi, dan integritas masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi Poltranshamkamnas yaitu doktrin, wawasan nasional, sistem Hamkam rata, geografi manusia, masyarakat, material, ekonomi, dan ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Dan sini juga ada tujuan politik strategi pertahanan keamanan nasional, yaitu untuk menjadi pedoman dalam negara meningkatkan ketahanan Hamkamnas dalam rangka ketahanan nasional dengan sarana, material, dan pembiayaan keuangan yang terbatas yang dapat mengamankan dan sekaligus mendorong kecepatan peningkatan ketahanan di bidang kesejahteraan nasional. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi pembacanya. Saya Wilda Nurianti dengan MPM 251040290. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.